Saya datang di sini sebetulnya karena mas saya, abang saya ini, kalau nggak abang saya ini saya nggak mau. Terima Karena kasih. saya nggak pernah melakukan itu. Ya. Satu. Yang kedua, sebelum nanti ada pertanyaan saya kenal siapa enggak atau kenal atau enggak, ini perlu saya sampaikan di awal. Yang terkait nama-nama yang beredar. Ya. Yang pertama diantaranya Mas Andi Wijayanto, Pak Prasetyo Edi Marsudi, terus Mas M yang dari Gerindra itu Sarif, ya, Mas Denny Iskandar, terus Yang disebutkan Pak Betor. ya Indra Karmadipa dan David, Anggit dan Pak Iman. Saya kenal dan tahu. Oke. Yang nggak tahu saya yang namanya Yulianto. Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal. Itu. Baik, saya mau menjelaskan atas 4 tuduhan terhadap diri saya. Oke. Yang pertama, saya dituduh aktivis Widodo. Selama ini saya nggak pernah melakukan kegiatan apapun yang terkait kegiatan pergerakan atau aktivis sama sekali nggak pernah. Yang saya lakukan adalah saya profesional sebagai kerja sama perusahaan swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dituduh sebagai administrasi untuk kelengkapan dokumen persyaratan calon di KPU. Pak Jokowi ini maksudnya. Iya. Oke. Dalam hal ini kan yang disampaikan kan Betul. kaitannya itu. Sementara ini saya nggak pernah dan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menugaskan saya untuk ngurusi pekerjaan itu. Yang disuruh ke saya adalah selama wali kota, gubernur itu adalah membantu pekerjaan bendahara. Oh, Anda bendahara Pak Jokowi. Membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan. Oke. Jadi saya ditugaskan sebagai membantu tugas atau pekerjaan bendahara tim pemenangan. Dalam hal ini saya membantu Pak Prasetyo Edi Marsudi. Oke. Kalau dengan kaitannya 2012. Terus yang ketiga, saya dianggap katanya menghilang secara misterius. Ini luar biasa kan? Padahal saya nggak mau menceritakan dari 2012 sampai 2005. Saya menceritakan 2024 aja. Ketika itu di Jakarta Selatan dan di sini ada saksinya. Saya ketemu dalam satu ruangan berbicara sampai 1 jam lebih. Saksinya adalah, boleh saya sebut Mas? Silakan. Mas Aiman sendiri. Oke. Ya, saya sempat temuin karena untuk meyakinkan untuk menghadirkan di sini. Ya kan? Terus yang kedua, saya di 2025 banyak terlibat dan berinteraksi sama senior-senior partai. Dan nggak mungkin saya sebutkan satu persatu karena itu etika. Saya harus konfirmasi beliau dulu. Nanti kaitannya seperti apa, nanti takutnya saya salah ngomong. Kalau mau misalnya bukti, nanti kita bisa konfirmasi sama beliau-beliaunya dulu. Itu. Jadi, dan nomor HP saya sampai sekarang masih sama. Dan DP profil WhatsApp saya ada fotonya. Jadi saya nggak kemana-mana. Soal kekurangan dokumen, Anda sempat tahu Pak Wid? Waktu 2012, Betul, sebentar. menjelang Cagup DKI waktu ini itu. kan ada 4 tuduhan. Oke. Yang tuduhan keempat, ini katanya saya otak pemalsuan di Pasar Pramuka ijazah Ya. Pak Jokowi. Ditudingnya seperti itu. Jadi begini, saya sebutkan aja. Yang setahu saya, orang yang diajak Pak Jokowi, orang Solo, itu ada 6. Saya sebut aja. Satu yang namanya David. Oke. Yang kedua Anggit. Yang ketiga Muhammad Isnaini. Yang selanjutnya Widodo saya. Dan yang terakhir Sigit Widiawan. Oke. Itu saya kenal semua. Sama Eko Sulistyo. Oke. Jadi ada 6. Pak Sigit yang sempat di salah satu bank BUMN ya. Saya kurang tahu itu. Ya. Jadi, lah, pada kesempatan ini saya jelaskan 6 orang itu diajak Pak Jokowi nggak berbarengan. Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama 4 orang. Yang pertama David, Anggit, Muhammad Isnaini dan Eko Sulistianto. Itu pada saat pendaftaran, sebelum pendaftaran sampai pendaftaran. Oke. Terus tahap kedua yang namanya Widodo. Itu tahap setelah pendaftaran sebelum kampanye. Oke. Karena tugas saya membantu bendahara. Jadi nggak ada korelasinya pekerjaan untuk pemenuhan dokumen itu. Terus selanjutnya, tahap yang ketiga itu pada saat kampanye, itu Sigit Widiawan. Oke? Oke, ini DKI waktu itu ya, Cagup. Baik. Nah, setelah itu saya kenal Pak Iman
itu juga pada saat akhir kampanye. Sebagai apa waktu itu terkenal ya Pak? Dia ketua relawan Tahun berapa itu Pak? 2012. Oke. Itu. Ketua relawan waktu itu? 2012 sudah kenal Pak Paiman ya? Iya, Ya, catat dulu ini. saya kenal. Tapi pada saat akhir kampanye Oke. 2012 karena dia sebagai ketua relawan di situ. Gitu. Oke, saya kenal Denny Iskandar. Jadi sebelum saya jelaskan ke situ, saya ke Jakarta itu saya dikenalkan ke Pak Pras. Pak Prasetyo Edi Marsudi karena sebagai bendahara. Lah, waktu ketemu Pak Pras sendiri itu pada saat Pak Jokowi belusukan, Pak Pras di pinggir jalan. Dia pakai baju putih, pendek, lengan pendek, pakai kerah. Setelah acara selesai, saya diajak ke posko pemenangan Jalan Borobudur 22 Menteng, bukan Jalan Menteng nomor 222. Nggak ada itu, saya nggak pernah tahu di situ. Oke, Borobudur 22, oke. Jadi saya pikir dengan jawaban saya lah, akhirnya saya itu ke posko, ke ruangannya Pak Pras. Di situ ada lagi, saya nggak mau nyebut nama tapi saya nggak mau melebar kemana-mana, saya sebut inisialnya aja. Timnya Pak Pras dalam bendahara itu satu cowok, namanya inisialnya M. Satu cewek nama inisialnya N. M dan N, Mama dan November ya. Nah, Oke. disitulah ruangan, akhirnya saya dikasih meja satu, kursi untuk bekerja di situ tiap hari untuk mengerjakan di situ. Oke.